Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama sekalipun lewat ibadah online ini. Kenapa ibadah online ini tetap saya pertahankan sekalipun sekarang gereja sudah offline semuanya? Karena saya ingin menjangkau setiap Bapak Ibu Saudara yang mungkin saya tidak bisa jangkau dengan pelayanan saya offline itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berdoa lewat ibadah online sekalipun Tuhan tetap bisa menjamah, Tuhan bisa melawat setiap kita dimanapun kita berada. Sebab Dia adalah Tuhan yang omnipresence. Dia selalu hadir dimanapun dan kapanpun. Bahkan lewat cara apapun, Tuhan tetap hadir. Itu sebabnya saya mau mengajak kita bersama-sama untuk fokus kepada Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema saya kali ini saya beri judul Jera. Jera itu dalam kata lainnya adalah kapok, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua kita pernah mengalami apa yang namanya jera atau kapok ini ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan sesuatu yang akhirnya justru mendatangkan kerugian buat kita atau bahaya buat kita, tentu pada akhirnya kita akan menjadi jera atau kapok. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tema jera dan kapok di dalam ibadah kita kali ini Bapak Ibu Saudara? Nah, saya mau ajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan memulai renungan singkat kita pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang begitu panjang sabar, sehingga Engkau tidak pernah berhenti untuk mencintai setiap kami, untuk melimpahi kami dengan segala anugerah berkat kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kami akui sampai saat ini kami masih sering kali mengecewakan Engkau Tuhan. Kami sering kali membuat Engkau berduka dengan apa yang kami buat, dengan apa yang kami pikirkan, dengan apa yang kami perkatakan. Namun demikian pun Tuhan, Engkau tidak pernah jera. Setiap hari baru, setiap pagi Engkau selalu memperbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak ada batasnya, karena kasih-Mu yang tidak bersyarat itu. Sehingga dengan kasih-Mu itulah kami boleh ada, kami boleh hidup hari ini. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu-waktu ibadah kami sebentar ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah dengan tangan-Mu setiap hati-hati kami yang keras sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lembutkan hati kami, Engkau bukakan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau ingin katakan kepada setiap kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 14. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Kita baca Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 14, 19 ayat sampai ke-28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Lalu kemudian perikop selanjutnya kembali ke Antiokhia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang terjadi di Antiokhia. Dia sampai hampir mati, tapi kemudian kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan
Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada imam. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan satu ayat lagi, yaitu dari Filipi 3 ayat yang ke-13. Dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, kapok yang biasa disebut juga dengan kata jera. Dan hal ini pasti semua kita pernah mengalaminya, bukan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita pernah mengalami yang namanya kapok atau jera itu. Dan seringkali kata kapok atau jera dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif. Seperti tadi di awal saya katakan, mungkin kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita, namun kita pada akhirnya luput sehingga kita kapok. Begitu juga dengan hal-hal yang merugikan kita. Mungkin kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya menjadi bumerang buat diri kita sendiri, sehingga kita jera atau kapok itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, berbahaya dan merugikan, maka seringkali kita disebut kapok atau jera. Namun Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa kapok itu bukan hanya dikonotasikan dengan hal yang negatif saja atau yang buruk-buruk saja. Namun kapok juga bisa berakibat baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada dua macam Bapak Ibu Saudara dari akibat atau dampak dari jera atau kapok ini. Ada kapok atau jera yang baik berkenaan dengan perilaku yang buruk. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kapok atau jera untuk merokok. Karena dia pernah sampai di opname di rumah sakit disebabkan oleh karena radang tenggorokan yang akut. Sehingga hal itu membuat dia berhenti merokok karena apa? Karena kapok. Dan bukan itu saja, akibat dari merokok pun sudah diperingatkan dengan gambar-gambar yang ada di setiap bungkus rokok itu sendiri, di mana merokok dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi seperti gambar-gambar di tiap bungkus rokok yang mengerikan itu. Hal yang lain misalnya kapok kebut-kebutan dengan sepeda motor misalnya. Karena pernah mengalami kecelakaan yang fatal, mengakibatkan kelumpuhan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak lagi contoh-contoh lain Bapak Ibu Saudara tentang kapok yang baik berkenaan dengan perilaku yang buruk. Nah, sedangkan kapok yang buruk berkenaan dengan perilaku yang baik, ini kebalikannya ya Bapak Ibu Saudara. Tadi kapok yang baik berkenaan dengan perilaku yang buruk, dan sekarang kapok yang buruk berkenaan dengan perilaku yang baik. Apakah ada? Ada. Misalnya, kapok untuk melayani di gereja. Berapa banyak kita sering kali dengar, oh sekarang saya udahlah saya jadi jemaat aja. Saya
nggak mau lagi terlibat di dalam pelayanan di gereja sebab begini dan seterusnya, sehingga dia kapok lagi melayani di gereja karena pernah dikecewakan, sudah capek-capek melayani tidak dihargai, dan seterusnya. Hal yang lain misalnya kapok untuk membantu orang karena seringkali malah dimanfaatkan. Saya percaya semua kita pernah mengalami hal ini. Ketika datang untuk meminjam uang, datang dengan menghibah-hibah, dengan banyak janji-janji dan segalanya. Namun ketika sudah dipinjamkan, kalau tidak ditagih seakan tidak ada yang pernah terjadi. Bahkan ketika ditagih, susahnya bukan main, berkelit dengan banyak alasan. Bahkan kita baca atau kita dengar di media sosial, ketika ditagih hutang malah dia yang lebih galak daripada yang menagih hutangnya. Atau mungkin kapok untuk menyatakan cinta karena pernah ditolak mentah-mentah. Nah, kapok yang buruk inilah yang harus kita hindari. Mengapa? Sebab untuk melakukan hal-hal yang baik tidak boleh ada kata kapok atau jerah. Tadi kita baca dalam firman Tuhan, suatu kali Paulus tengah melakukan perjalanan perkabaran Injil ke kota Listra. Di luar dugaan sekelompok orang Yahudi mendatangi Paulus dan menganiayanya. Begitu dahsyatnya penganiayaan itu membuat orang banyak mengira Paulus sudah mati. Berarti dahsyat sekali penganiayaan itu. Meskipun tidak disebutkan seberapa banyak luka-luka yang diderita Paulus, tetapi kita bisa bayangkan betapa parahnya dan menderitanya Paulus akibat serangan dan penganiayaan itu. Namun yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kapokkah Paulus? Apakah Paulus jadi jerah? Ternyata tidak sama sekali. Keesokan harinya ia bangkit dan melanjutkan perjalanan. Apa rahasia ketegaran dan keteguhan Paulus, Bapak Ibu Saudara? Tadi saya sertakan firman Tuhan yang lainnya di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 tentang apa yang ditulisnya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam luka dan kepahitan yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya, ia malah mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, yaitu visi hidupnya untuk mengabarkan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Dan bukan itu saja, ia mengambil komitmen untuk fokus hanya kepada panggilan itu. Karenanya ia tidak pernah kapok, Bapak Ibu Saudara, melainkan tetap tegar dan teguh. Jadi sekali lagi, kapok yang buruk harus kita hindari. Sebab selain itu berbahaya, maka kapok yang buruk pun dapat menjadikan mental block dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya ada membaca kisah tentang seorang yang bernama Napoleon Bonaparte. Saat ia memutuskan untuk menyeberangi terusan Saint Bernard di pegunungan Alpen yang terkenal menakutkan,
Napoleon Bonaparte ditertawakan oleh orang-orang Inggris dan Austria. Ia dicemooh karena membawa 60.000 tentara lengkap dengan meriam berpeti-peti peluru. Dengan membawa barang bawaan seperti itu dianggap sesuatu yang sangat mustahil. Namun Napoleon tidak terpengaruh. Sekalipun dicemooh dan ditertawakan, ia tetap memilih untuk melakukan perjalanan yang dianggap mustahil itu. Dan ternyata ia berhasil. Dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, ada 2 kegagalan besar yang kita bisa pelajari yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita tidak tahan menghadapi pandangan negatif. Ketika kita mendapatkan cemoohan, kritikan orang lain yang tidak bersifat membangun tentunya ya Bapak Ibu Saudara, melainkan justru menjatuhkan, sehingga hal-hal tersebut membuat kita kapok dan memilih untuk mundur daripada melangkah maju. Kalau Napoleon Bonaparte hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, maka dia tidak akan pernah mengalami keberhasilan itu. Dia tidak akan pernah melangkah maju. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita meyakinkan diri kita bahwa kita tidak akan sanggup melakukannya, ketika kita sampai pada perasaan seperti ini, maka sudah dipastikan kata tidak sanggup, tidak bisa, tidak mungkin akan menjadi alasan atas kegagalan kita. Sebab ketika kita berkata tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin, secara tidak langsung, sebetulnya kita sedang membangun tembok kegagalan kita. Yang terjadi adalah mental block. Ibarat atlet, Bapak Ibu Saudara, yang sudah kalah sebelum tanding. Ibarat prajurit yang sudah kalah sebelum berperang. Itulah juga yang terjadi kepada 10 pengintai yang diutus Musa, dan yang ternyata lebih dituruti oleh seluruh umat. Kalau kita baca di dalam kitab Bilangan 13, maka kita akan mendapati sebuah kisah. Di saat mereka mendengar laporan yang berkata, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enaklah kami lihat di sana. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan orang Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar laporan seperti ini, maka langsung mental blok melumpuhkan mereka. Patah sudah semangat, patah sudah keberanian mereka. Sehingga kita bisa membaca reaksi dari mereka di dalam kitab Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan dengan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?
Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Padahal tanah perjanjian sudah di depan mata kepala mereka. Tetapi mereka memilih untuk melihat tantangan yang teramat besar itu. Pandangan mereka akan tanah perjanjian diblok dengan pandangan mereka melihat lawan yang begitu besar. Namun Joshua dan Kaleb serta 2 pengintai lain membuktikan bahwa pandangan ke-10 rekannya itu salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya ada 2 sikap yang membuat orang tidak bisa maju. Yang pertama, tidak berbuat apa-apa. Dan yang kedua, kapok berbuat sesuatu. Jera melakukan sesuatu. Itu sebabnya arahkan pandangan kepada apa yang ada di hadapan kita dan terus maju. Sebab ketika Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Sebab percayalah, kita pasti akan tersesat. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, jalan yang terjal, apapun itu, akan dijadikannya mudah bagi setiap kita. Sebab hanya bersama dengan Tuhan, kita cakap untuk menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan melangkah pasti untuk menuju berkat dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sekali lagi untuk mengadakan pengakuan dan komitmen kita dengan sama-sama kita berkata, bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai
Ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Kau Tuhan yang menyertai, ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan, di setiap jalan penyertaan-Mu, di setiap jalan. Ini tangan kami, tuntun kami Tuhan di jalan-Mu, bersama-Mu. Kami mampu hinararabo hina selamanya. Engkau Tuhan yang menyertai, bersama-Mu kami cakap menanggung segalanya. Bapa yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab kami sadar siapakah kami ini. Manusia tidak berkuasa untuk menetapkan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Itu sebabnya kami tidak akan pernah mampu melangkah setapak pun tanpa-Mu, Bapa. Sebab setiap saat kami merasa takut. Bahkan kami tidak yakin apa yang sebenarnya kami takuti. Tetapi hal itu sungguh nyata. Mungkin ketakutan itu adalah kebimbangan atas masa depan kami. Karena kami melihat dan mengamat-amati akan apa yang terjadi hari ini. Karena kami melihat keadaan sekeliling kami yang begitu mencekam dan sangat menakutkan. Karena kami merasa akan angin kencang badai kehidupan yang senantiasa ingin menelan kami dalam geloranya. Bahkan kegagalan masa lalu kami juga memperberat langkah kami untuk menggapai masa depan kami. Sekalipun kami sudah mendengar kisah tentang bagaimana Engkau telah mengambil alih situasi. Bahkan di mana orang lain menganggapnya itu sebagai sebuah musibah sekalipun. Engkau sanggup untuk membalikan keadaannya. Bahkan menjadikan semua itu kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu. Bahkan kami juga seringkali mendengar
Bagaimana Engkau telah menguatkan kaki-kaki yang gemetar dan memulihkan kehormatan bagi mereka yang berserah hanya kepadamu. Serta janji-janjimu yang Kau berikan kepada mereka yang telah tenggelam dalam ketakutan. Kami tidak mau berlarut-larut dicekam ketakutan. Kami ingin menjalani hidup yang penuh keberanian. Tetapi kami perlu mendengar dari-Mu. Sebab hanya perkataanmu yang penuh keyakinan dan yang akan memperbaharui kekuatan kami serta meneguhkan hati kami untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok. Kami serahkan hari esok yang masih merupakan misteri bagi kami. Namun hal itu pasti bagimu. Hanya ke dalam tangan dan perencanaan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat masa depan ada di dalam tangan-Nya. Di dalam persekutuan dengan anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Yang selalu menyertai dan menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan segala perkara. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menambahkan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Semua inilah yang akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.